Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Teman-teman, di kehidupan ini kita selaku manusia, selaku hamba Allah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Entah sudah berapa banyak kita melakukan perbuatan dosa hingga saat ini. Jika dihitung-hitung, dicatat perbuatan dosa kita setiap hari yang kita lakukan, mungkin dalam sebulan kita akan mendapatkan catatan dosa mungkin setebal kamus catatan dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apakah mungkin berjilid-jilid dosa-dosa kita? Wallahu a'lam. Bayangkanlah teman-teman, berapa banyak dosa kita perbuat selama hidup kita hingga saat ini. Lalu bagaimana kita akan menemui, ketika kita wafat, kita akan menemui Sang Pencipta dengan berlumuran dosa? Memang kita sebagai fitrahnya, sebagai manusia, itu selalu berbuat kesalahan, baik itu terlihat maupun tidak terlihat, teman-teman. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, yakni diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Teman-teman, apa yang dijelaskan oleh hadis riwayat Tirmizi, di akhir katanya, sebaik-baik pembuat dosa mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Pengampun, seperti dalam asmanya Ya Ghaffar, yang Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Ketika kita berbuat dosa, Allah menegur kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah menegur kita. Allah sayang ke kita. Dengan cara apa Allah sayang ke kita? Allah manggil kita dengan cara, dengan kalimat lembutnya, yaitu ya ibadi, wahai hamba-hamba. Luasnya pengampunan Allah, teman-teman, tidak bisa dipungkiri. Ketika kita berbuat kesalahan yang tidak terlihat maupun yang terlihat, yang tidak kita sengaja maupun disengaja. Karena apa, teman-teman? Karena Allah katakan dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, yang dimana berisi Allah menyampaikan kepada hambanya yang sudah melampaui batas dari diri mereka sendiri. Untuk apa? Janganlah berputus asa untuk meraih rahmat Allah, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, Allah manggil kalimat yang pertama Allah manggil dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 ini, Qul ya ibadiyalladzi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itu, teman-teman, Allah manggil kita ketika kita berbuat dosa. Allah manggil kita dengan lembut, Qul ya ibadiyalladzi. Saya lanjutkan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa
Janganlah kamu berputus asa, kata Allah, atas dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh apa teman-teman? Sungguh Allah itulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Masya Allah. Inilah ketika kita berbuat dosa, Allah saling, Allah menyayangi kita selalu. Allah tetap menyayangi kita dengan cara apa? Dengan cara Allah menegur kita. Allah menegur kita dengan panggilannya, Allah menegur kita dengan kalimatnya. Kalimat seperti ayat Az-Zumar ayat 53 tadi. Ya ibadillazi. Kemudian teman-teman, ketika kita ingin meraih ampunan Allah, di sini saya merangkum menjadi 3. Yang pertama, bertaubat kepada Allah. Bertaubat ini ialah cara utama kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang tulus, yang sesungguh-sungguhnya kita mengakui kesalahan kita. Kita taubat nasuhat teman-teman. Dan yang selanjutnya ialah kita melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini ada maknanya. Sangat perbuatan yang perlu kita lakukan sehari-hari. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka dosa-dosa akan turut terhapus insya Allah. Hal ini Allah katakan dalam surat Hud ayat 114, di mana dalam penggalan ayatnya Allah katakan perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Allahu Akbar. Yang terakhir, ini yang saya dan jangan abaikan perbuatan kecil teman-teman. Dengan terus melakukan perbuatan baik, maka dosa-dosa pun akan turut terhapus. Mendapatkan pengampunan Allah itu sangat mudah teman-teman, tetapi kita yang melakukannya berat sekali. Ketika kita melakukan dosa, wah sangat mudah. Ketika kita melakukan pengampunan kepada Allah, kita nangis, kita nyesal terhadap apa yang telah kita perbuat. Dan di sini saya mengambil sebuah doa Nabi Adam alaihissalam. Saya merangkum, yakni doa Nabi Adam alaihissalam di mana meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka dari itu teman-teman, mintalah segera ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja teman-teman. Karena luasnya pengampunan Allah sangat luas, karena Allah Maha Pengampun. Disitulah Allah menyayangi seorang hamba ketika seorang hamba yang melakukan dosa, tetapi Allah tetap menyayangi seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.